mendaftar lagi ya, dikarenakan tidak lolos di tes tahap satu. Dapat dikatakan kesempatan emas ya bagi teman-teman guru honor sekolah swasta yang bersertifikat pendidik. ASIS ini adalah guru Indo, kemudian Mala guru Indo, Randy juga guru Indo. Kemudian Ratna ini adalah guru non Indo, artinya ini pendaftar dari sekolah lain teman-teman. Ini Yesi ini adalah guru swasta teman-teman. Dari guru swasta, Yesi ini bisa mendaftar di sini juga. Kemudian Alan itu adalah lulusan PPG, dia bisa mendaftar di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobat semuanya, untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 1 P3K Guru telah selesai. Dan sekarang saatnya teman-teman untuk menantikan jadwal pengumuman hasil seleksi kompetensi yang tahap 1. Sobat semuanya, dalam pengumuman ini nanti tentunya ada dua kemungkinan, yaitu kita lolos P3K Guru dan juga kita tidak lolos P3K Guru. Tentunya itu berdasarkan pada nilai yang kita peroleh, baik itu dari nilai murni CAT UNBK dan juga ditambah dengan nilai afirmasi yang kita miliki. Tentunya harapan besar kita lolos semua ya, namun kita tunggu jadwal pengumumannya tanggal 24 ini nanti. Sobat-sobat semuanya, untuk tahapan berikutnya ini adalah bagi teman-teman yang tidak lolos seleksi P3K Guru tahap 1. Tentunya kita akan mengikuti seleksi P3K Guru yang tahap 2 teman-teman, yaitu di sini nanti dimulai dari pengumuman dan pemilihan formasi, kemudian pada akhirnya nanti pelaksanaan seleksi kompetensi dan melihat hasilnya serta pengumuman di tes tahap 2. Pada video ini kita akan membahas terkait tentang gambaran umum untuk seleksi P3K Guru tahap 2. Gambaran seleksi kompetensi 2 P3K Guru. Di sini kita akan membahas terkait tentang peserta. Siapa saja peserta yang akan ikut dalam seleksi P3K Guru yang tahap 2. Kemudian untuk ketentuan pemilihan formasinya bagaimana? Apakah kita bisa memilih sekolah lain kalau misalkan di sekolah Indo itu masih ada formasi? Kemudian untuk sistem seleksinya itu bagaimana? Kemudian untuk ketentuan kelulusan ini nanti bagaimana? Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, yang menjadi peserta ujian P3K Guru tahap 2 ini nanti adalah yang pertama dari guru honor sekolah negeri dan guru honor sekolah swasta yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 dikarenakan tidak lolos passing grade ataupun kalah dalam perankingan. Ditambah lagi nanti akan ada peserta dari guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Dari 4 golongan ini nanti akan bersaing teman-teman dalam tes yang kedua untuk tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan paragraf ke-9 ya dari pasal 33 Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021, yang mana di sini pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 ini dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, dan juga ditambah dengan guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan juga lulusan PPG. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, yaitu bagi teman-teman yang tidak lulus dalam seleksi P3K Guru yang tahap 1, yang pertama dari teman-teman guru honor sekolah negeri dan juga tenaga honorer kategori 2. Nah, di sini sudah pernah ikut seleksi yang tahap 1. Artinya mereka ini nanti teman-teman yaitu memilih ulang formasi ya. Di tahap 2 ini memilih ulang formasi. Dikarenakan sesuai dengan ketentuan, kalau misalkan tidak lulus di seleksi P3K Guru tahap 1, untuk yang tahap 2 ini harus memilih ulang formasinya untuk nanti diverifikasi dan ditentukan untuk ikut ujian yang tahap 2. Misalkan saja seperti ini teman-teman, yang masuk dalam kategori ini adalah dari teman-teman honorer K2 dan juga dari sekolah negeri. Misalkan saja di sini dari SDN Sejahtera 1, SDN Sejahtera 1. Di sini pada tes tahap 1 kemarin, di sini teman-teman ada formasi 1 ya, kemudian 1 honorer. Nah, di sini misalkan ada ASIS gitu ya. Nah, ASIS pada tes tahap 1 ini tidak lulus teman-teman.
Nah, di sini tidak lulus untuk tes tahap 1-nya. Maka untuk yang menjelang tes tahap 2 ini nanti yang bernama kawan kita ASIS ini nanti memilih ulang formasinya ya. Nah, memilih ulang formasinya. Kalau misalkan di sekolahnya ini masih ada formasi, memilih ulang di formasi di sini. Kemudian misalkan di SDN Sejahtera 2. Nah, di sini ada satu formasi dan juga 2 guru honorer, teman-teman. Nah, di sini satu formasi 2 guru honorer, otomatis di tahap 1 ini yang lolos yang mengisi formasi kekosongan di SDN Sejahtera 2 ini hanya satu peserta ya, yaitu Mala. Mala ini mengisi kekosongan formasi yang ada di SDN Sejahtera 2 untuk tes tahap 1. Sementara di sini untuk Doni, karena dia nggak lulus, formasi sudah terisi, maka Doni ini memilih formasi kembali di menjelang tes tahap 2, teman-teman. Kemudian untuk yang SDN Sejahtera 3 misalkan, nah di sini ada satu formasi, tidak ada guru honorer, artinya misalkan di sini yang bernama Rohma dan juga Alan ini adalah pendaftar dari sekolah lain yang tidak ada formasinya. Mereka mendaftar di sini untuk tes tahap 1. Nah, untuk yang tes tahap 2 mereka nanti mendaftar lagi ya, dikarenakan tidak lolos di tes tahap 1. Kemudian terkait tentang mendaftarnya itu apakah harus di sekolah induk ataukah boleh lintas provinsi atau bagaimana? Nah, di sini diatur teman-teman dalam Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Untuk tes yang tahap 2 ini teman-teman, yaitu guru PAUD, TK, SD, SMP itu bisa memilih lokasi di kabupaten atau kota yang sama ya dengan domisilinya. Sementara teman-teman yang guru SMA, SMK itu bisa memilih sekolah di kabupaten atau kota lain dalam provinsi yang sama, teman-teman, sesuai dengan domisilinya. Nah, untuk yang tahap 3 nanti beda lagi ya, bisa lintas provinsi ya. Nah, ini adalah sesuai dengan pasal 33 Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Namun teman-teman kalau misalkan nanti ada kesulitan ya terkait dengan pemilihan formasi, nggak usah bingung, dikarenakan nanti akan diarahkan oleh sistem, teman-teman. Ini adalah untuk teman-teman yang honorer kategori 2 dan sekolah negeri yang tidak lulus pada tes tahap 1, ini nanti memilih ulang formasi ya di menjelang tes tahap 2. Nah, selanjutnya teman-teman di sini untuk teman-teman yang guru honor sekolah swasta dan juga lulusan PPG, ini ikutnya tes tahap 2. Nah, di sini mereka bebas teman-teman ingin memilih formasi dimanapun asalkan masih di lingkup yang sama ya. Untuk lulusan PPG ini memilih formasi sesuai dengan domisilinya. Nah, di sini misalkan ini dari peta yang pertama tadi di SDN Sejahtera 1, di sini ada satu formasi, satu guru honorer di sini sudah didaftar oleh ASIS ya, yang tahap 1 tidak lulus. Nah, ASIS ini mendaftar kembali di SD ini. Kemudian di sini guru honorer sekolah swasta ini bisa mendaftar di sini. Kemudian bisa mendaftar di sini. Kemudian ini juga bisa mendaftar di sini. Begitu juga teman-teman yang dari lulusan PPG bisa mendaftar dan memilih di antara formasi yang ada tersebut, asalkan sesuai dengan domisilinya, teman-teman. Jadi di sini dapat dikatakan kesempatan emas ya bagi teman-teman guru honorer sekolah swasta yang bersertifikat pendidik atau juga lulusan PPG itu kan otomatis berserdik ya. Untuk bisa ikut berpesta ya, berpentas dalam seleksi P3K tahun ini dan memilih tempat yang tepat untuk nanti ikut seleksi P3K guru. Seperti yang kita ketahui kalau misalkan punya sertifikat pendidik langsung mendapatkan afirmasi 100%, teman-teman. Ini adalah sekiranya gambaran dari peta persaingan untuk yang tes tahap 2, teman-teman. Jadi untuk teman-teman ini nanti sudah akan bisa mengikuti seleksi untuk teman-teman dari guru honorer sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Sebelum kita melakukan pembahasan dengan simulasi yang ada di sini, marilah kita simak dulu teman-teman dan kita cermati terkait tentang isi dari Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Dan di sini sebagai bahan kita untuk bisa mengatur teknik dan strategi teman-teman untuk menjelang tes yang tahap 2 ini nanti. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini untuk paragraf ke-10 ya. Pengolahan nilai, pengumuman hasil dan juga masa sangga untuk seleksi kompetensi 2. Kita baca dari pasal 34. Pelamar pada seleksi kompetensi 2 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh ini memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan juga berperingkat terbaik. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi terkait tentang passing grade P3K guru tahun 2021 ya,
yang mana di sana disampaikan bahwa setiap tiap dari kompetensi itu harus memenuhi passing grade. Kemudian kemarin teman-teman yang bertanya ya terkait tentang pada bagian kedua, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik teman-teman dari nilai ini. Yang pertama, nilai seleksi kompetensi 1 atau nilai seleksi kompetensi 2. Jadi bagi teman-teman yang pernah ikut seleksi kompetensi yang tahap 1, ketika teman-teman itu nilainya bagus, itu bisa digunakan sebagai bahan penghitungan untuk yang nilai seleksi kompetensi 2. Kalau misalkan antara nilai seleksi kompetensi 1 dan 2 bagusan yang seleksi kompetensi 1, maka itu yang dijadikan dasar penghitungannya. Nah, di sini teman-teman nanti pendasarannya adalah seperti itu ya. Kemudian di sini nilai seleksi kompetensi 1 ini yang harus kita pahami teman-teman. Jadi kita jangan sampai terlengah. Nilai seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan. Nah, ini jika memenuhi nilai ambang batas. Jadi kalau misalkan kita pernah ikut tes tahap 1, kita nilainya bisa dipakai untuk yang tes tahap 2 itu adalah asalkan nilai kita itu memenuhi ambang batas atau passing grade dari ketiga kompetensinya. Yang kedua teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Artinya, jika kita lolos passing grade, kalah perankingan di seleksi kompetensi yang pertama, itu kita kebetulan nggak lolos, kita bisa dipakai untuk nilai itu adalah gini. Kita bisa dipakai nilai seleksi kompetensi 1 asalkan kita lolos passing grade dan juga kita melamar kembali di sekolah yang dulu kita lamar. Kalau misalkan kita di seleksi kompetensi 2 ini melamar di sekolah lain, tempat lain, maka hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kemudian nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat itu tadi dapat digunakan jika memenuhi ambang batas teman-teman. Kemudian jikalau nanti pada nilai akhirnya sama, itu nanti akan diurutkan ya berdasarkan dari nilai teknis yang paling tinggi. Kalau misalkan masih sama, itu nanti akan didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian kalau masih sama, didasarkan pada wawancara paling tinggi. Yang terakhir nanti didasarkan pada usia. Oke, sobat-sobat semuanya, coba kita perhatikan bersama dari denah simulasi ini ya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk peserta tes tahap 2 ini nanti semakin berat teman-teman untuk peta persaingannya, karena bukan hanya diikuti oleh teman-teman guru honorer K2, kemudian guru honorer sekolah negeri, ini nanti akan dapat saingan baru dari teman-teman guru sekolah swasta dan juga teman-teman lulusan PPG. Seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman dari guru honor sekolah swasta ini sebagian besar sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Dan untuk sertifikat pendidik itu mendapatkan afirmasi sebanyak 100%. Nah, namun di sini kita harus tetap semangat ya, tetap semangat, rajin belajar dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu hasil yang lebih baik, teman-teman. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah perumpamaan, teman-teman. Misalkan di sini dari ada sebuah sekolah yaitu SDN Sukamaju 1. Nah, kira-kira peta persaingannya seperti apa? SDN Sukamaju 1. Di sini ada 3 guru honorer dari sekolah induk, kemudian ada 3 formasi. Nah, misalkan saja di tes tahap 1 guru honor sekolah induk yang 3 ini tidak lolos, teman-teman. Makanya mereka memilih formasi kembali di sekolah induk ini. Nah, di sini artinya untuk formasi ini ada 3 ya, gitu aja. Kita anggap formasinya ada 3. Nah, di sini kita dapat membuat sebuah ketentuan yang seperti ini. Misalkan Asis ini adalah guru induk, kemudian Mala guru induk, Randy juga guru induk. Kemudian Ratna ini adalah guru non induk, artinya ini pendaftar dari sekolah lain, teman-teman. Dikarenakan apa? Untuk tes yang tahap 2 ini kita bisa memilih lokasi yang di mana di sana itu ada guru induknya ya. Jadi sudah tidak ada sistem penguncian formasi lagi, teman-teman, untuk yang tes tahap 2 ini. Nah, di sini Ratna bisa mendaftar di SDN Sukamaju 1 meskipun Ratna ini berasal dari SDN Sukamaju 2.
Kemudian teman-teman di sini Yesi ini adalah guru swasta teman-teman. Dari guru swasta Yesi ini bisa mendaftar di sini juga. Kemudian Alan adalah lulusan PPG, dia bisa mendaftar di sini teman-teman. Nah berikutnya dari perolehan nilai yang didapatkan oleh Aziz, Mala, Randy, Ratna, Yesi dan juga Alan itu diperoleh seperti ini. Nah untuk kompetensi teknis di sini Aziz mendapatkan nilai 325. Nah, di sini kita untuk menentukan siapa nanti yang lulus, ini kita tulis dulu teman-teman. Untuk guru kelas ya, misalkan guru kelas itu adalah untuk PG-nya ini sebanyak 320. Oke, di sini PG 320. Kemudian untuk manajerial sosiokultural ini adalah 130. Nah, ini 130 ya. Oke, coba kita tulis dulu. Oke, di sini adalah teman-teman untuk teknis ini Aziz dapat nilai sekian, ini PG ya, dia passing grade. Kemudian untuk manajerial sosiokultural Aziz ini passing grade 130, wawancara ini juga passing grade. Nah sehingga untuk nilai akhirnya adalah 479. Nah kemudian berikutnya di sini untuk Mala ini guru induk juga 320, ini passing grade. Kemudian di sini untuk manajerial sosiokultural juga passing grade. Kemudian di sini wawancara passing grade, nilainya adalah akhirnya sekian. Kemudian untuk Randy teman-teman, Randy juga termasuk guru induk. Di sini nilainya 310 itu lebih bawah daripada 320 ya, lebih rendah, kurang dari. Berarti di sini tidak lolos passing grade teman-teman. Jadi untuk Randy ini tidak lolos passing grade. Ini sementara kita silang dulu ya. Ini enggak kita perhitungkan lagi, meskipun di sini nilainya lebih tinggi untuk manajerial sosiokultural dan juga wawancara, dikarenakan teknisnya ini tidak lolos passing grade. Karena passing grade-nya 320, maka di sini tidak kita masukkan. Kemudian berikutnya Ratna teman-teman. Ratna ini adalah guru non induk, misalkan dari dia dari SDN Sukamaju 2 mendaftar di SDN Sukamaju 1, dia mendapatkan teknis ini 325. Artinya di sini dia juga passing grade ya. Kemudian manajerial sosiokultural ini juga passing grade. Kemudian untuk wawancara juga passing grade. Di sini nilai akhirnya adalah 489. Kemudian di sini untuk Yesi teman-teman, Yesi ini adalah guru swasta. Dia misalkan afirmasinya memiliki sertifikat pendidik, artinya mendapatkan nilai maksimal 500 poin ya. Nah di sini dia berarti teknisnya ini lolos, yaitu 500 poin passing grade. Kemudian di sini juga passing grade. Kemudian untuk di sini teman-teman pada bagian wawancara, nah ini gimana? Ini adalah di bawah dari 24 ya, di bawah dari 24, artinya untuk Yesi ini tidak lolos passing grade. Berarti di sini kita hilang. Ini tidak masuk kriteria teman-teman. Meskipun untuk teknisnya ini 500, namun dikarenakan wawancara kurang, ini kita tidak akan masuk untuk yang diseleksi kelulusannya, perankingan teman-teman. Beda lagi dengan Alan teman-teman. Alan ini adalah lulusan PPG ya. Di sini dia mendapatkan sertifikat pendidikan. Kalau lulusan PPG, dia otomatis di sini untuk teknisnya lulus teman-teman. Kemudian manajerial sosiokultural ini adalah passing grade. Kemudian untuk wawancara juga passing grade. Nah dengan demikian di sini masih ada 1, 2, 3, 4 yang akan di ranking ya. Nah ada 4 orang yang di ranking untuk mengisi kekosongan formasi di sini. Terpaksa di sini nanti akan ada 1 yang kalah teman-teman. Kira-kira untuk penentuan peringkingannya bagaimana teman-teman? Yaitu diambil dari nilai akhir yang paling tinggi ya. Nah di sini ada 3 formasi, sementara di sini masih ada 4 kandidat. Ini kalau misalkan kita ambil dari yang paling tinggi, ini adalah yang Alan. Nah ini adalah 1 ya kan. Berarti Alan ini nanti lolos teman-teman untuk mengisi formasi. Kemudian berikutnya untuk urutan yang kedua setelah 654 ini adalah berikutnya untuk ranking yang kedua teman-teman, yaitu siapa? Nah ini adalah ini Ratna ya. Nah ini ranking yang kedua setelah 654 ranking 1. Kemudian Ratna ini adalah 489. Berikutnya untuk yang ketiga, karena di sini ada 3 formasi ya. Ini nanti yang
satu di antara ASIS dan juga Malah ini ada yang satu enggak. Nah, di sini penentuannya itu adalah di ranking teman-teman. Mulai dari ASIS dan juga Malah. Nah, di sini karena untuk nilai akhir ini ada perbedaan, maka diambilkan dari nilai akhir yang lebih tinggi. Nah, kira-kira siapa teman-teman antara ASIS dan Malah? ASIS dapat 479, Malah ini adalah 475. Berarti di sini teman-teman untuk yang lulus ini adalah ASIS. Berarti pada tes tahap 3 ini nanti sudah terjadi ya dapat dikatakan yaitu pertarungan bebas teman-teman. Jadi tidak akan ada lagi guru sekolah induk harus lulus atau tidak. Nah, yang jelas ini nanti adalah diambil dari yang passing grade dan juga mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, di sini dapat kita simpulkan teman-teman untuk di SDN Sukamaju 1 ada 3 formasi meskipun di sana ada 3 guru honorer. Kemudian untuk pendaftarannya di sini ada 6 orang termasuk dari guru non induk dan juga lulusan PPG serta guru swasta. Maka di sini yang menjadi juara untuk mengisi formasi ini adalah Alan dari lulusan PPG. Kemudian yang kedua Ratna dari guru non induk. Kemudian yang ketiga baru ASIS dari guru sekolah induk. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk gambaran seleksi kompetensi P3K Guru yang tahap 2. Marilah kita sikapi bersama untuk tes tahap 2 ini sebagai bahan, sebagai ajang untuk kita meningkatkan kompetensi kita ya. Kalau misalkan kita di tes tahap 1 ini gagal, mari kita usahakan untuk tes tahap 2 nanti kita bisa lolos. Nah, demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.